Guru dari kelas 4A PGSD sebagai editor. Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Silviani dengan NIM 1805962 dari kelas 4A PGSD sebagai editor. Halo, nama saya Pipit Mulyasari dengan NIM 1806654 dari kelas 4A PGSD sebagai guru. Halo, perkenalkan, nama saya Rizna Yuliana dengan NIM 1806711 dari kelas 4A PGSD sebagai penyusun RPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah SWT senantiasa menyehatkan kita selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya merawat tanaman dengan baik. Anak, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentunya harus saling menyayangi sesama makhluk hidup, baik itu menyayangi sesama manusia ataupun tumbuhan dan hewan. Mengapa? Karena tumbuhan dan hewan telah memberikan banyak manfaat kepada kita. Apalagi tumbuhan bisa kita gunakan sebagai obat-obatan, bisa kita gunakan juga sebagai bahan makanan pokok kita sehari-hari. Nah, tapi bagaimana Ibu caranya kita merawat tumbuhan dengan baik? Silahkan anak-anak buka terlebih dahulu halaman 108, kemudian kita baca bersama-sama mengenai teks, cara dan petunjuk menanam tanaman melati. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, kemudian susun di dasar pot. Kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Kemudian, isikan pada sepertiga bagian pot dan letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Kemudian keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Dan jangan isi pot sampai penuh ya. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Kemudian kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh dan siram tanaman dengan air secukupnya. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tadi, sekarang buka halaman selanjutnya. Kemudian kita secara bersama-sama berlatih mengenai teks yang tadi kita baca. Jika anak-anak melihat kalimat yang ada di dalam soal tersebut benar dan sesuai dengan teks, maka beri tanda centang. Nah, kalau begitu, mari kita mulai berlatih. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Jawabannya, betul sekali. Tandai. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul lagi. Kita tandai. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Jawabannya, salah. Karena seharusnya apa-apa yang dicampur itu sama banyak, baik itu dengan tanah, pasir, ataupun pupuk kandang. Kemudian yang keempat,
campuran pasir, tanah dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Jawabannya? Salah lagi. Seharusnya jangan sampai penuh ya. Dan yang terakhir nih, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul. Kita tandai. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menanam tanaman dengan baik, sekarang kita akan belajar mengenai teknik dasar merawat tanaman agar tetap sehat. Yang pertama, siram tanaman pada pagi dan malam hari. Kedua, siram tanaman secara merata. Ketiga, hindari menyiram tanaman dengan jumlah air yang banyak. Keempat, tanaman harus terkena sinar matahari secara merata untuk proses fotosintesis. Kelima, hindari pupuk kimia. Dan keenam, memotong tanaman kering di sekeliling tanaman. Nah, itu dia teknik dasar bagaimana cara kita merawat tumbuhan agar tetap sehat. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kepada anak-anak untuk pekan ini, silakan anak-anak mewawancarai keluarga terdekat mengenai bagaimana cara merawat tumbuhan atau tanaman yang baik dan benar. Kemudian, tugas tersebut dicatat di buku masing-masing dan setelahnya dicatat dengan bahasa yang baku serta bahasa yang baik dan benar. Karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan jangan sampai tidak dikerjakan ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.